Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyira wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wassirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qaidina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu sedaya, para hadirin semuanya, bapak ibu, insyaallah yang dimuliakan Allah. Mari kita buka dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini kalau di terjemahan ini di alinea ketiga di halaman 10 ya. Halaman 10 alinea yang ketiga, baik dari atas ya ketiga, dari bawah ya ketiga, tentang sifat zuhud. Jadi kemarin kita sudah menyampaikan berbagai dari sifat Imam Syafi'i gitu ya. Tapi ini sekarang masuk ke sifat zuhudnya, karena ada 5 sifat yang itu menjadi apa ya, ciri para ulama-ulama terdahulu ya. Di sini dikatakan wa amma zuhduhu faqad qala Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun tentang kezuhudannya. Jadi zuhud itu ya kalau bahasa umum ya, itu menghindari dunia. Tetapi kalau terjemahan yang lebih mudah dipahami sebenarnya, atau menurut kajian-kajian dari berbagai aspek, itu bukan menjauhi dunia, tetapi orang itu memang tidak diatur oleh dunia. Jadi artinya tidak diperbudak oleh dunia. Ada orang-orang yang miskin tetapi diperbudak oleh dunia, tapi ada orang yang kaya tetapi dunia itu ada dalam genggamannya. Dia ngatur kehidupan dunia. Jadi ada orang-orang yang nggak punya harta tetapi dia hamba dunia gitu ya. Yaitu tidak zuhud. Tapi ada orang-orang yang punya harta banyak tetapi dia itu sama sekali tidak diatur oleh dunia. Jadi kemarin kita sempat menceritakan perjalanan beberapa ulama ya. Jadi artinya kalau ditanya apakah Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf yang dulu kita sampaikan ya, kalau Bapak Ibu itu pernah membaca salah satu buku yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid, Ar-Rijal Haular Rasul ya, yang diterjemahkan menjadi 60 karakteristik sahabat Rasulullah. Itu ada seorang tokoh kaya raya yang insya Allah Bapak Ibu sudah sering mendengar, dah preso, yakni Abdurrahman bin Auf, yang sampai dulu saya sebutkan ya, dia sampai mengatakan, demi Allah, seandainya saya mengangkat sebuah batu, niscaya saya dapati di bawah batu itu adalah emas dan permata, artinya atau uang gitu ya.
Jadi saking apa-apa itu jadi duit, jadi rezeki. Jadi yang dulu saya ceritakan, Abdurrahman bin Auf itu kepengen sekali miskin tapi tidak bisa miskin. Jadi Abdurrahman bin Auf itu pernah membantu ya, membantu pulang dari berdagang. Itu dalam buku itu Ar-Rijal Khawla Rasul itu dijelaskan Abdurrahman bin Auf itu, jadi kota Madinah itu gempar karena ada gelap, dari kejauhan itu nampak ya apa ya, seperti asap mengepul. Ini mau, kalau kita lihat di YouTube atau di TV itu ya, yang namanya cyclone, badai-badai besar di Amerika itu kan gelap, seperti, bukan seperti angin, warnanya kan seperti benda padat itu ya, atau mungkin dia bisa mencabut apa saja, angin itu ya, bisa melintir ya, mobil-mobil sampai terbang ke atas atap, semende di dinding itu ya, itu angin-angin. Nah, itu di Madinah itu asap mengepul seperti itu. Kemudian orang Madinah pada keluar rumah dan saling bertanya, kira-kira mau ada apa ini? Apa ada badai atau ada apa? Setelah ditunggu ternyata itu Abdurrahman bin Auf membawa 700 kafilah ya, unta dengan muatannya. 700 itu kalau dalam Ar-Rijal Khawla Rasul itu ya. 700. Wah, sampai di Madinah ternyata, oh ternyata ini Abdurrahman bin Auf pulang berdagang. Jadi orang kalau sekarang mengkerombong dikebai gitu ya, atau mengkeseran sing diseret udah gitu enggak. Jadi ya orang viar roda 3 itu, ini 700 unta lengkap dengan muatannya. Setelah itu kemudian itu diserahkan semuanya untuk umat Islam melalui Sayyidatuna Aisyah. Jadi dia tidak tertawan oleh dunia. Jadi kembali lagi ya, biar kita itu bisa memahami lebih, insya Allah yang lebih pas atau kontekstual ya, bahwa zuhud itu tidak berarti kemudian orang menghindari dunia, karena kalau itu menghindari dunia, orang Islam itu nanti akan kalah terus. Atau dengan kata lain kita mengatakan bahwa kenapa orang Islam itu nggak maju dalam ekonomi, dalam ilmu pengetahuan, dalam kemudian kita menyalahkan mereka kan orang-orang yang hanya mikir dunia. Ya itu karena itu jangan sampai jadi pelarian dari kekalahan umat Islam. Justru orang Islam itu pada masanya dulu ilmuwan-ilmuwan besar yang namanya ahli geografi, ahli astronomi ya, perbintangan, kemudian ahli kedokteran Ibnu Sina. Nah itu orang-orang yang luar biasa, yang sampai sekarang dikagumi dunia. Yang namanya Ibnu Sina itu menulis kitab kedokteran yang namanya Al-Qanun Fitik, undang-undang kedokteran. Diterjemahkan ya oleh orang Barat, Canon of Medicine. Itu tulisan aslinya saja disimpan di Eropa, di Oxford, ya, di universitas yang sangat tua. Nah, itu kalau lihat gambarnya Bapak Ibu, yang namanya Ibnu Sina itu seperti orang nggak pintar. Jadi dia pakai jubah, gambarnya kan selalu begitu, pakai jubah diam. Padahal kalau dibuka dia itu orang Spanyol. Kan Islam itu mendiami Spanyol itu kurang lebih 800 tahun Bapak Ibu. Jadi ketika zaman Umayyah, Islam itu berhasil masuk Eropa dan kemudian menaklukkan Spanyol. Dan di Spanyol itu Islam menguasai sekitar 800 tahun. Banyak ahli-ahli hukum, banyak ilmuwan-ilmuwan itu Islam di Spanyol. Jadi makanya saya sering sampaikan ya, kalau Ibnu Sina itu dibuka jubahnya itu, ya dia memang mungkin keturunan bukan dari Spanyol, tapi tumbuh dan besar di Spanyol. Jadi kalau dibuka itu dia memang seperti bule. Tapi kan selalu di gambarnya dia pakai jubah, padahal dia dikukuhkan menjadi bapak dokter dunia, the fathers of doctors. Nah, itu kalau lihat gitu, jadi artinya apa? Mereka itu para ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Tapi kalau orang yang nggak tahu, dia seperti orang biasa. Bukan ya, kaya orang biasa jangan ngerti apa-apa gitu ya. Nah itu karena rendah diri biasanya. Nah, tapi ini orang-orang yang hebat itu seperti itu. Nah, itu kezuhudan yang jadi zuhud tidak mesti kemudian kita itu nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa karena menjauhi dunia gitu ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini dalam babagan zuhud ya, jadi dalam amma zuhduhu
Adapun kezuhudannya, faqad qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, man qala innahu jama'a baina hubbud dunya wa hubbu khaliqiha fi qalbihi, dalam kurung ya, faqad kadzaba. Ini jadi perkataan-perkataannya itu ya memang mentes ya, namanya juga orang yang berilmu, ilmunya mengendap. Jadi apa yang dikatakan itu intinya itu jelas ya. Kemarin kan kita sampaikan, Imam Syafi'i terkadang kalau ditanya diam karena masih mikir baiknya saya jawab atau tidak. Jadi orang mau bicara saja dipikir dulu, tidak terlanjur bicara nanti baru waduh kok saya tadi bilang begitu. Kalau kita kebanyakan kan begitu itu ya, mbok mau aku ra mau ngono kowe ya, mbok mau itu banyak. Apalagi yang dosa ngetik di medsos itu, yang kemudian menjadikan masalah bagi dirinya, itu kemudian mbok mau atau mbok wingi rasa atau seandainya gitu ya. Jadi padahal seandainya itu sudah nggak baik menurut hadis ya. Taftaha babas syaitan, itu akan membuka pintu syaitan kalau kita senang berandai-andai tentang kemarin. Seandainya saya kemarin nggak kesini, seandainya kemarin saya begini, lama-lama seandainya saya nggak menikah dengan kamu, seandainya, wah itu bahaya diterus-teruskan gitu ya, maka itu akan membuka pintu setan. Seandainya saya dulu diizinkan merantau, seandainya saya dulu tidak diizinkan merantau, jadi bisa menyalahkan yang lain-lain juga. Itu adalah perjalanan ya sudah gitu ya, kita berpikir yang ke depan saja, yang masa lalu. Nah ini Imam Syafi'i menyampaikan innahu qala innahu jama'a man qala, barang siapa berkata innahu jama'a baina hubbud dunya wa hubbu khaliqiha fi qalbi faqad kadzaba. Barang siapa, kalau ada orang yang bilang, mengucapkan innahu jama'a, bahwa dia itu telah mengumpulkan, menyatukan. Apa yang disatukan? Baina hubbud dunya, antara cinta dunia, wa hubbu khaliqiha, dan cinta kepada khaliknya, cinta kepada Allah, fi qalbihi, dalam hatinya, faqad kadzaba, maka orang itu telah bohong gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau ada orang bilang kok cinta dunia sekaligus cinta Allah, itu bohong mesti. Cintanya itu nggak bisa dicampur. Kalau cinta kepada Allah, mesti dunia itu menjadi subordinat, menjadi tengandapi di bawahnya. Nah, nggak bisa cinta yang sama itu untuk dua-duanya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang bilang cinta dunia sekaligus cinta Allah, nggak bisa itu. Suruh milih dunia dulu atau Allah dulu. Kalau Allah dulu, maka dunia itu tadi ada di genggaman kita. Artinya terserah kita gitu ya dunia. Karena ya ini apa ya? Karena memang ini hati kita semuanya. Kita sendiri juga bisa menyadari ya, bahwa hati itu seperti apa? Kecintaan kita pada sesuatu itu akan menempati ruang dalam hati kita. Kalau ruang dalam hati kita ditempati cinta kepada Allah gitu ya, cinta kepada Allah, agamanya, ajarannya, maka cinta kepada yang lain itu mestinya menggeser. Paling tidak ada di sudut ruangan hati kita. Artinya kecintaan kepada dunia itu ada di bawah cinta kepada Allah gitu ya. Jadi, tetapi kalau orang itu memang cinta kepada dunia, maka cinta kepada Allah itu mungkin ada di pojokan hati kita. Jadi ya ini yang disampaikan Imam Syafi'i. Apa memang begitu ya? Karena kalau kita lihat ini ada ayatnya dalam Al-Quran. Jadi kita membahas sifat Imam Syafi'i ini juga sebagian kita itu belajar bahwa ajaran Al-Quran itu ternyata bisa diterapkan gitu ya. Kalau orang sekarang mengatakan ayo mokal nek arep kaya Al-Quran gitu ya. Ya enggak, Imam Syafi'i manusia biasa kok. Ya kita memang tidak bisa sehebat para ulama dahulu, tetapi kita itu mencoba ke arah sana. Jadi itu kan seperti kisah dalam mana Riyadhus Shalihin. Orang itu belum tentu dalam kondisi baik, tetapi dia itu sudah OTW, on the way ya. Perjalanan menuju kebaikan itu penting. Karena diceritakan di Riyadhus Shalihin itu orang yang membunuh sampai 99,
kemudian datang kepada seorang pendeta, seorang ustadz, seorang kiai kalau zaman sekarang, dan dikatakan kamu nggak ada kesempatan bertobat, kan dia dibunuh lagi jadi 100. Kemudian datang ke ustadz yang lain, kiai yang lain, rabi yang lain, pendeta yang lain. Jadi kita wangsul ya, kalau saya menyebutkan pendeta kok disamakan ustadz, karena zaman dulu memang kiai itu namanya juga pendeta, rabi. Sekarang rabi untuk menyebut para imamnya Yahudi, para rabi. Para rabi ini mau bahasa besar robbaniyina, jadi arbaban, para rabi-rabi ya. Jadi itu memang rabi. Jadi itu sama, karena zaman dulu namanya begitu. Itu Masjidil Aqsa itu zaman dulu disebut Kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman. Loh kok kuil, Pak? Ya, itu sebutan aslinya The Temple of Solomon kalau dalam literatur itu. Itu altar Sulaiman, tempat penyembahan. Jadi seperti dulu kuil gitu ya. Jadi artinya itu nama saja, tempat beribadah. Sehingga biar kita tidak kaget saja kalau dengar sebutan itu. Jadi pendeta itu yang mengatakan kamu bisa bertobat, syaratnya apa? Syaratnya kamu meninggalkan daerah di mana kamu penuh dosa itu menuju daerah yang baik. Kan di dalam hadisnya lalu meninggal di tengah jalan. Dan ketika diukur jaraknya oleh malaikat surga, ternyata sudah lebih dekat ke kampung yang baik. Jadi OTW kepada kebaikan itu sudah sebuah langkah. Tapi kalau tidak pernah ayo lek mangkat gitu ya, kita tidak pernah OTW. Kita tidak pernah OTW. Makanya zuhud ini mana ya? Ya kita OTW sajalah, walaupun pelan-pelan jalannya gitu ya, tapi menuju ke sana. Sekali lagi ya, jadi jangan bayangkan zuhud itu lalu tidak punya apa-apa. Kekayaan Abdurrahman bin Auf bandingkan kita itu, kita nggak ada apa-apanya. Pulang berdagang sekali aja 700 ekor unta lengkap dengan muatannya. Ya, ini bisa kita bayangkan berapa banyaknya. Dan bukan hanya itu. Dulu sudah saya ceritakan toh, waktu Abdurrahman bin Auf itu waktu Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk itu sudah pernah saya ceritakan. Nah, ini maka kembali ke tadi bahwa orang itu dalam hati kita itu sulit itu dicampur ya antara cinta kepada Allah dan dunia, karena itu dua hal yang berbeda. Seperti orang yang mau baik dan buruk sekaligus itu nggak mungkin. Jadi misalnya saja orang itu ingin ya antara merah atau hitam dan putih, kan nggak bisa ya. Itu mesti milih salah satu. Ini dalam Al-Quran ada, coba dibaca itu surat Al-Ahzab ayat 4 ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Jadi sambil nunggu itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi hujrihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudhiruna minhunna ummahatukum wa ma ja'ala adriyaakum abnaakum dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa la yahdis sabil. Artinya, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua kaki dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Ya, titik beratnya di awal itu. Wa ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan ya li rajulin bagi seseorang itu dua hati dalam satu lambung, dalam satu rongga. Jadi nggak mungkin antara, kalau kita mengatakan cinta dan benci dalam satu ketika, itu nggak bisa. Kalau cinta, kalau benci. Jadi dalam Islam dikatakan Allah, kalau orang mengatakan dzalika qaulukum bi afwahikum, kalau kamu bilang begitu itu hanya lisan saja. Jadi
kata kalau stiker itu kan ada benci tapi rindu gitu ya. Cinta tapi benci itu stiker zaman dulu, bapak ibu yang hidup lama sudah tahu ya dulu. Stiker ditempelkan di mana-mana, dibeli di pasar-pasar itu. Jadi benci tapi rindu. Jadi Allah mengatakan, jadi itu hanya perkataan kamu saja. Kalau kamu mengatakan cinta dunia dan cinta Allah sekaligus, itu harus ada prioritas gitu ya. Kalau cinta kepada Allah, maka kamu untuk urusan dunia itu ya itu di bawahnya gitu. Itu di bawahnya ada urutan, ada ada tingkatan-tingkatan kecintaan gitu ya. Jadi itu dalam surat At-Taubah 124 itu ada urutan-urutan kecintaan. Seorang orang tua saja nggak bisa dia akan mengatakan cintanya kepada anaknya sama. Itu hanya mulutnya saja. Tapi dalam hatinya mesti berbeda. Dan itu tidak berdosa selama tidak diwujudkan dalam pemberian yang real. Karena sesuatu itu ada yang memang kalau orang Jawa mengatakan meraati gitu. Meraati itu menawan hati. Jadi meraati. Ada orang-orang itu yang seperti itu. Jadi orang tua kepada anaknya itu biasanya berbeda. Tapi itu tidak boleh ditunjukkan dengan pemberian yang berbeda di luar hukum Allah. Jadi kan gini, orang tua itu mungkin ada anak yang dikandani ngeyel sama tidak ngeyel. Itu di hati orang tuanya akan berbeda. Jadi tapi kalau itu sampai ditunjukkan, itu akan menjadi masalah dan itu dalam Islam tidak boleh. Ini yang disukai lalu dikasih yang banyak, lalu yang dibenci itu dikasih sedikit. Ya kalau memang hatinya ada kecenderungan, itu ada. Rasulullah dengan istri-istri beliau itu tentu itu ada kecenderungan yang berbeda, tapi beliau menjadi masalah dan itu menyebabkan salah satu ayat turun karena beliau ketika disuguhi minuman madu itu di satu istrinya mau, di istri satunya nggak mau. Ini yang jadi masalah, yang menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi artinya Nabi ditegur itu bukan untuk menunjukkan keburukan Nabi, untuk menunjukkan bahwa memang suatu kesalahan itu hal biasa dan bahwa Islam itu juga memahami adanya kesalahan itu karena Islam itu kan memang ditujukan untuk manusia sehingga ya harus manusiawi tadi. Kalau memang itu salah atau itu kecenderungan manusiawi, Islam itu tidak melarang. Jadi memang wajar, tetapi kalau kemudian diwujudkan dalam pemberian yang berbeda itu nggak bisa. Harus sesuai. Kalau yang satu dibelikan motor, yang lain juga dibelikan motor, ya sesuai dengan kebutuhan zamannya masing-masing. Nggak perlu sama. Kalau sama itu dalam komunis, sama rata sama rasa. Biyen kakangne itu mungkin zamannya Supra 125. Sekarang zamannya Supra 150 cc misalnya, atau itu berbeda, masa harus beli yang dulu lagi? Ora, kudu padha kakangmu. Oh, pabriknya ranggawe. Pesen kayak gitu ya. Inden Pak, itu harus golek kayak. Pokoknya kudu padha. Nah, nanti kalau kakaknya itu kakinya lebih besar, sepatunya harus sama itu dengan adiknya yang kakinya itu lebih kecil. Itu sama rata sama rasa. Komunis itu nggak sampai 100 tahun komunis itu sudah ambruk di negaranya. Nggak sampai 100 tahun. Komunis itu yang merintiskan Karl Marx ya, dan Friedrich Engels. Itu tokoh komunis. Menulis karya yang namanya kitab sucinya itu The Communist Manifest. Manifesto komunis itu kitab sucinya orang komunis kan itu. Karl Marx sama Engels itu. Orang nanti 100 tahun dia sudah ambruk di negaranya sendiri. Dan Bapak Ibu kalau lihat di YouTube, di TV itu betapa Islam di mana Moskow itu sekarang tumbuh pesat. Dari yang dulunya komunis, sekarang mereka berbondong-bondong masuk Islam. Malah mungkin pernah di-share itu di grup itu seorang pendeta di Rusia, di Moskow yang mengatakan the future Islam is the future of Rusia. Masa depan Rusia itu adalah Islam. Sampai bilang begitu karena lihat hari raya itu yang sholat itu luar biasa banyaknya ya. Jadi itu kembali ke tadi. Jadi
bahwa komunis itu sudah mati, nggak ada 100 tahun. Ya memang masih ada lah sekarang di Amerika Latin yang ikut itu, tetapi benturannya kepada naluri manusia itu sangat tinggi. Masa orang sama rata sama rasa, masa orang kaya nggak boleh ya hidup harus semua sama, padahal di dunia ini ada orang malas, ada orang rajin, ada orang yang dikaruniai terampil, ada yang kurang terampil dan nggak mau berikhtiar. Ya tentu itu berbeda. Kalau di komunis nggak boleh, itu harus sama. Yaitu tembok Berlin sudah dihancurkan itu sejak puluhan tahun yang lalu, yang memisahkan antara Jerman Timur yang komunis sama Jerman Barat ya, yang kapitalis. Jadi itu contohnya. Jadi nggak mungkin sama rata sama rasa. Maka kalau orang itu misalnya orang tua tadi saya katakan itu ada yang meraati secara emosional itu memang menyenangkan, mau orang tua akan berbeda, tapi orang tua nggak boleh memberi yang berbeda. Wes tak seneng le madang rong piring lawe loro kae siji wae. Wong sengit bocah kae rasa ngengei wae. Gaweane dolan gitu ya. Enggak boleh seperti itu. Pemberian harus sama. Dalam hati itu enggak bisa kalau hati itu. Hati itu enggak bisa. Jadi itu bisa, tapi jangan, sehingga itu tidak boleh kalau dinampak wujudkan pemberian kan itu menjadi nampak. Dan anak yang tidak disukai itu akan menjadi sakit hati. Tapi bahwa kecenderungan itu ada, yaitu suatu hal yang manusiawi ya. Jadi itu seperti itu. Maka Islam itu juga sudah mengatur hukum waris sedemikian ketat. Hukum waris Islam itu paling rumit di dunia. Karena di situ kalau ada saudara ini nggak dapat, kalau ini nggak ada ini dapat, kalau ini punya anak istri dapat sekian, suami sekian, kalau ada anak bapak nggak dapat, kalau nggak punya anak bapaknya dapat, kalau anak nggak ada bapak nggak ada, mbahnya masih hidup mbahnya dapat. Jadi mbah itu iso untuk warisan saka putune. Jadi itu dalam Islam seperti itu, karena itu juga sejalan dengan tanggung jawabnya. Kalau anak ayahnya sudah mati dipelihara mbahnya gitu ya, dan itu nggak punya anak, maka kalau ada apa-apa kan mbahnya yang bertanggung jawab. Jadi dalam Islam itu sudah diatur seperti itu. Jadi dan ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Kalau manusia ketika itu tidak berpikir sampai seperti itu keadilan hukum waris, hukum yang semakin hari semakin langka, karena umat Islam jarang mempraktekkan sehingga itu semakin langka. Ya kembali ke tadi ya, jadi Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu di dalam rongganya itu ada dua hati. Jadi Allah maja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Jadi itu qaulukum bi ahwaikum, itu lesan kamu aja kalau kamu bilang saya benci tapi rindu dan lain sebagainya, itu hanya lesan kamu. Hatimu tidak itu. Hatimu itu mesti ada kecondongan ke salah satu. Kita diharuskan condong itu kepada akhirat, kepada Allah, sehingga dunia tadi itu dalam genggaman kita. Sekali lagi tidak mesti kemudian ini tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Seperti yang saya contohkan tadi ya, Ibnu Sina, kemudian banyak sekali ya tokoh-tokoh yang itu seperti itu ya, kalau kita lihat di masa sahabat. Jadi sehingga konsep Islam tentang kekayaan, tentang macam-macam itu berbeda ya. Jadi itu hal lain. Jadi ghina nafas kalau di dalam Islam, kekayaan hati. Saya lanjutkan gitu ya. Jadi ini dikatakan langsung alenia berikutnya gitu ya. Itu karena itu hampir mirip. Wa yadulu ala khaufi minallahi ta'ala. Kalau tadi zuhudnya ya, zuhudnya itu sampai seperti itu. Jadi itu saya perlu ada buku yang dikarang oleh almarhum Buya Hamka, itu tasawuf modern. Apakah tasawuf atau sufi atau zuhud itu harus menghindari dunia? Ya tidak, tetapi bahwa hatinya tadi tidak tertawan oleh dunia ya. Jadi dunia itu ya bagi kita perlukan semuanya, tapi kita harus menyadari bahwa dunia ini alat atau sarana. Jadi itu bukan tujuan ya. Jadi karena itu apa ya, kita tidak boleh ya kalau orang mengatakan
kepada dunia itu kita kemudian, kalau bahasa Jawa mungkin ada ya, kemantil-mantil, artinya betul-betul hati kita itu lekat dengan dunia. Itu nggak boleh. Jadi dunia itu, karena pada saatnya dunia itu harus kita ikhlaskan, maka dalam hidup itu kita juga belajar ya, mengikhlaskan apa-apa yang itu terkait dengan dunia gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, wa yadullu ala khaufihi minallahi ta'ala, dan yang menunjukkan atas ketakutannya kepada Allah Ta'ala. Jadi ketakutan ini Imam Syafi'i kepada Allah Ta'ala, wastighalu hammihi bil akhirah, dan kesibukan cita-citanya dengan akhirat. Karena kan salah satu sifat ulama itu selain zuhud ada juga selain zuhud juga ada takut kepada Allah Ta'ala gitu ya. Dan di sini dikatakan wastighaluhu hammihi bil akhirah, dan yang menunjukkan ketakutan dia kepada Allah dan kesibukannya dengan cita-citanya akhirat. Jadi ada doa ya, itu kalau Bapak Ibu tamat Al-Quran itu di belakang itu ada doa khatmil Quran. Di sebagian Al-Quran itu ada doa yang di situ itu walataj'alid dunya akbaru hammina. Bagus sekali bahannya. Dan ya Allah, dan jangan kamu jadikan dunia itu perkara kami yang terbesar. Walataj'alid dunya, coba di surat khatam Quran, tapi karena itu doanya panjang sekali dan kalau dibaca pun pendengar itu sudah capek mendengar. Ketika dari surat Al-Duha itu ke belakang, itu nek kataman wis kesel gitu ya lidong itu, sehingga doa khatmil Quran di samping terkadang bacanya itu ora las-lasan karena doanya panjang sekali dan tidak biasa kita baca. Tapi ada salah satu doanya, walataj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, dan jangan engkau jadikan dunia itu menjadi urusan saya yang terbesar. Semua orang tarung dan berebut, duel dan berperang karena dunia. Tapi memang begitu, orang itu nggak ada kok yang mereka itu berselisih itu urusan akhirat. Itu nggak ada. Rata-rata berselisih karena rebutan dunia. Kau mau kok lenang masjid di sini aku gitu ya. Itu nggak ada yang dikatakan begitu. Well, lenang masjid di sini aku. Oh, kowe katame kok yang disi aku umpamane gitu. Itu jarang ya. Umpamane ada, mungkin itu adalah ungkapan-ungkapan itu tapi tidak ditujukan untuk berselisih. Yo ya awas. Sesuk ora bakal iso nyanyi aku le katam. Kowe ping 3 ta mingan, aku tak ping 4. Nah, umur tarung berselisih tentang akhirat enggak ada itu. Enggak ada. Jadi wong dunak-unake wong tuane tekno le infakokean gitu ya. Piye le mah kleru ibu sing tak lebokke sing 100. Malah tak cepake 10.000 padu wong tuane. Saya kira enggak akan padu sungguhan, itu nanti lama-lama ya wis wis kowe jan dalane ngono kuwi. Karena ada cerita di suatu tempat itu, saya pernah dengar cerita, yang cerita juga penceramah. Itu di suatu tempat katanya ngantiane sing ngubungi takmir masjid kon bukake kotake. Tekno kleru ning lebokke kokean. Ra duwe dhuwit turane sik arep nggo mangan nggo perjalanan, nanti nemone takmir masjid kon bukake meneh. Klentu wau. Kaya nek wau klentu nglebokke STNK ngono saya wajar nggih. Rata isin. Lebokke kokean. Tapi jarang sekali kasus itu saya, tapi dengar penceramah itu yang menyampaikan itu saya pernah dengar ya. Ada di suatu tempat itu karena keliru ya. Tapi itu saking randu ini. Nah kembali ke tadi bahwa orang doudur perkara akhirat itu jarang. Rata-rata karena dunia. Karena dunia itu kalau orang doudur itu. Malah kalau antara Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu kan saya dulu pernah menyampaikan ya di kesempatan lain, mereka itu saling ingin nyaingi. Diam-diam Umar bin Khattab itu sebenarnya ingin suatu saat mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu artinya itu kalau kita iri dalam hal akhirat itu dipersilakan, tapi orang nggak do iri.
Jadi ceritanya gini, nggak apa-apa saya ceritakan. Ini ketika itu kan Sayyidina Abu Bakar itu selalu saja kalau ada apa-apa itu melebihi sahabat yang lain. Jadi saya juga pernah diajarkan oleh salah satu guru saya gitu ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu, Nabi Muhammad itu pagi-pagi ketika subuh itu pernah menanyai, siapa yang tadi pagi sebelum sholat subuh ini sudah berbuat baik. Kan jarang sebelum subuh itu ya. Biasanya ngono kuwi ora njur berabat ini wau. Enggak selak koma teh. Jadi sehingga ditanya do meneng wae. Setelah Nabi agak lama Abu Bakar ngacung, saya Rasulullah. Saya Rasulullah, tapi kalau nek kula matur niku, kalau saya menyampaikan kan pahala saya enggak hilang ya. Jadi itu saja, karena ditanya Nabi baru jawab, itu pun masih nganggo syarat. Nek kula nceritake lak mboten ilang atau ganjarane. Kalian tidak jadi riak, tidak jadi ujub. Lalu dia cerita, sebelum ini saya itu tak kula wahai Rasulullah, sebelum ini tadi saya itu habis bangun, habis saya sholat, saya itu nimba air, nyepake air agar kalau istri saya bangun nanti tinggal wudhu. Wah, luar biasa. Jadi niku nimbake nggo istrinya, mboten istrinya sik kok nyepak-nyepake. Wah, bener cepake banyu, cepake apa? Terkadang digugah karo bojone nesu-nesu. Jadi cepake banyu, cepake apa? Enggak. Loh, tanggung jawab rumah tangga kan suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi tanggung jawab itu suami. Katanya kalau mau menikah itu udah nulis di status, semoga jadi imam saya yang terbaik. Iki nafisnya melu guyu. Nafisnya mudeng. Jadi kan gitu di status. Ini adalah calon imam saya, atau saya sudah mendapatkan imam dalam hidup saya. Jadi ya tanggung jawab rumah tangga itu suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka Abu Bakar itu sudah menyiapkan air. Padahal zaman dulu ya, itu bapaklah yang sangat dihormati. Kalau ada minuman manis diamankan. Iki nggo bapak mulai. Nek cah saiki kan sudah diombe anake. Jadi bapak-bapak zaman dulu itu sangat dominan sekali. Padahal kita itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga Abu Bakar itu sudah menyiapkan nimba air gitu ya. Kemudian untuk biar kalau istrinya bangun itu langsung. Nah, setelah itu Nabi nanya lagi, ada lagi perbuatan baik yang dilakukan sebelum subuh? Ya meneng wae kabeh, enggak ada. Mungkin ya dateng kelas niki wau mon wis susu ya Nabi mboten sempat. Abu Bakar ngacung lagi. Tapi mengatakan, nek kula matur niku lak ganjaran mboten ical to. Ini mau bilang yang kedua ya. Lalu ya ora ilang gampangane ngono. Jadi kemudian beliau itu menyampaikan, saya itu tadi malam itu kan ada sisa-sisa roti, sisa makanan. Tadi saya sampaikan ke tetangga saya yang sekiranya itu masih memerlukan. Ya sisa jangan dianggap ini rontokan jurtingan oleh para sahabat itu, yang namanya sisa itu orang kaya awake dhewe disisane gitu enggak. Jadi ya para sahabat itu sudah mempertimbangkan. Jadi ini sudah saya berikan tetangganya. Para sahabat itu kan kaget. Kok isa-isane ya Abu Bakar itu sebelum subuh saja sudah berbuat baik. Ini kan perbuatan rahasia yang orang lain nggak pada tahu. Dan kalau nggak ditanya, Abu Bakar pun nggak akan cerita bahwa dia itu suami idaman gitu ya. Itu nggak akan cerita bojone derek tangi langsung wudu gitu ya, nggak akan diceritakan gitu ya. Jadi bukan hanya itu, dalam kesempatan lain kalau ditanya ada yang menjenguk orang sakit ini, lainnya itu belum Abu Bakar sudah gitu. Jadi kebaikannya itu terlalu banyak, sehingga kalau di absen itu para sahabat lain itu cemburu. Kok ini perbuatan baiknya koyo rantai entek.
dan selalu saja paling awal ya, selalu saja itu paling dulu ya, sehingga karena seperti itu dalam hati Umar bin Khattab itu akan menyaingi, wah suatu saat saya harus bisa mendahului Sayyidina Abu Bakar. Wah suatu saat turun perintah untuk berinfak, perintah berinfak itu ada dalam Syiarus Salafus Shalih itu ya, sirah Nabi. Jadi ketika turun berinfak itu Umar habis untuk bebaden, dia habis untuk laba ya, perdagangannya itu habis untuk badi, sehingga ini kesempatan saya untuk mendahului Abu Bakar. Wah langsung dia membawa apa yang didapat dari berdagang itu dan disampaikan kepada Rasulullah, ini infak saya untuk perjuangan Islam. Gimana keluargamu? Nabi menjawab. Jadi Nabi itu kan sangat mempertimbangkan hal begitu. Jangan sampai keluarganya itu kemudian dikafirkan ya, diabaikan. Gimana keluargamu? Keluarga saya masih ada separuhnya. Jadi separuh dari yang saya bawa sama ya. Untuk keluarga saya sama seperti ini. Jadi yang diberikan itu sejumlah itu, yang untuk keluarganya sama jumlahnya. Nah, jadi Umar bin Khattab sudah senang sekali. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar ya. Abu Bakar jumlah yang diberikan kepada Nabi lebih sedikit. Tetapi ketika ditanya, wahai Abu Bakar, gimana untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab gini, keluarga saya cukup memiliki Allah dan Rasulnya. Berarti nggak disisakan untuk keluarganya. Keluarga saya itu cukup punya Allah dan Rasulnya. Pasrahke Gusti Allah wae keluargamu. Ini karena imannya sudah sampai di situ loh ya. Kalau imannya belum sampai, tidak boleh seperti Nabi tadi mengatakan. Kan ada sahabat yang ditolak sepertiga saja, jangan seluruhnya. Itu karena Nabi ini tuh preso, keluarganya tekan ora pikirannya, engkau bisa nyalah ke suaminya, sehingga untuk keluargamu gimana? Abu Bakar jawabnya, keluarga saya cukup memiliki Allah dan Rasulnya. Berarti semua diberikan kepada Nabi untuk perjuangan, bukan untuk Nabi pribadi, itu untuk perjuangan Islam. Wah, seperti itu. Umar bin Khattab itu lalu bergumam gini, kurang lebih ya dalam bahasa Arab, ini lan usabiku Abu Bakrin abadan, saya nggak akan pernah bisa nyanyi Abu Bakar selamanya, karena ini sudah saya pandang ini saat yang tepat. Kalau pembalap ini sudah mencuri di tikungan, begitu nikung set dia iso mepet langsung masuk gitu. Ini sudah mencuri di tikungan, kok ternyata Abu Bakar diam-diam memberikan itu seluruhnya, sehingga Umar bin Khattab itu inilan usabiku Abu Bakrin abadan, saya nggak akan bisa nyanyi Abu Bakar selamanya. Yaitu persaingan kebaikan para sahabat itu begitu. Bagi kita itu seperti negeri dongeng, seperti negeri dongeng bagi kita. Tapi itu bukan dongeng, itu kenyataan hidup. Itulah yang disebut oleh Sayyid Qutb bahwa generasi zaman dulu itu jailul anik, generasi unik yang tidak pernah ada padanannya sepanjang sejarah. Orang generasi kok bisa sebagus itu, sehingga sampai dipuji oleh Allah, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho, mendapat mereka itu ridho juga kepada Allah. Jadi mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah juga. Jadi itu yang tadi saya katakan ya, jadi orang rata-rata ribut itu adalah urusan dunia. Tukang parkir gelut karena masalah kayak lahanku gitu ya. Jadi tukang ojek, tukang parkir ya, cilik-cilik itu gede-gede ini rebutan lahan tambang ya, Amerika dan negara-negara lain rebutan jajan tambang-tambang minyak di dunia. Jadi cilik-cilik gede-gede ini rata-rata perkara dunia. Jadi kalau orang kemudian sampai padu perkara akhirat, yaitu orang yang luar biasa. Orang sampai do iri, sampai panas-panasan dalam tanda kutip ya, panas-panasan urusan akhirat seperti Abu Bakar dan Umar, itu nggak pernah terjadi di dalam kehidupan kita itu. Tapi itu semuanya bagi kita merupakan ibarat ya, itu pelajaran-pelajaran penting ya.
Jadi ini tentang ketakutannya kepada Allah. Ketakutannya kepada Allah dikatakan Marwiya anhu annahu sami'a Sufyan bin Uyainah yarwi haditsan minar raqaiki fa ghasya ala Syafi'i faqila lahu qad mata. Ini ketika maruwiya anhu annahu sami'a, apa yang diriwayatkan. Jadi Imam Syafi'i itu mendengar salah satu riwayat hadis ya dari Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama zaman dulu juga, ini ulama-ulama besar, Sufyan bin Uyainah, walaupun kita jarang mendengar ya. Yarwi hadisan, meriwayatkan sebuah hadis minar raqaiki, tentang raqaik itu yang tipis-tipis, artinya tentang perhitungan yang detail hisab hari kiamat. Jadi ketika mendengarkan sebuah hadis yang menjelaskan tentang detailnya perhitungan hari kiamat, fa ghasya ala Syafi'i, maka Imam Syafi'i itu pingsan. Jadi dijelaskan tentang detailnya hisab hari akhirat, bahwa kita akan dihisab, Imam Syafi'i itu pingsan saking kaget dan sedihnya. Jadi sulit toh kita itu diceritakan akhirat, kemudian kita itu jangankan sampai pingsan ya, untuk menangis saja itu kita itu terkadang sulit. Kita perlu kondisi dulu, maka kita terkadang perlu menyendiri, kita perlu menyempatkan bermunajat itu, biar kita adalah pengalaman-pengalaman kita itu menangis karena Allah itu. Karena jangan hanya menangis karena keduniaan, kita menangis karena Allah. Karena Nabi sendiri sampai mengatakan, kalau kamu belum bisa nangis, tabakau, perlu kamu tangis-tangiskan. Karena latihan kepekaan hati itu begitu. Dulu kan saya sudah menyampaikan, orang sabar itu dengan tasabur, berpura-pura sabar dulu. Ya wis tak tompo. Padahal hatinya belum bisa menerima. Walaupun hati ini pedih gitu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong tapi saya terima. Lama-lama dia hatinya longgar juga, diterimakan. Al-hilmu bitakallum, kelemah lembutan itu ya dengan pura-pura lemah lembut dulu. Lebih baik berpura-pura baik daripada serius dalam kejelekan. Orang pura-pura baik nggak apa, oke masih pura-pura. Ya karena latih. Bocah ki nek kecilek sok sibuk, insya Allah lama-lama jadi orang sibuk betul. Kayak senengane sok sibuk bar nang omah lu ngomong bar iku ngomong, walaupun acaranya nang kono ki ya menggur ngrungokke, menggur ketemu apa menggur, tapi dia sok sibuk. Itu lama-lama nanti jadi orang sibuk biasanya. Jadi sok seneng ngelukis, lama-lama jadi pelukis. Sok seneng maju maca puisi walaupun masih jelek, lama-lama jadi penyair gitu ya. Jadi karena ada pepatah toh, Allah bisa karena biasa. Itu jadi pembiasaan itu memang penting. Dalam ilmu psikologi ada mazhabnya, namanya behavioralism. Jadi ilmu tentang perilaku, yang perilaku itu harus dibiasakan agar itu baik. Maka sekolah didirikan, majelis taklim dirintis, itu biar kita itu membiasakan diri. Kan ada juga madhab yang mengatakan ya itu ra penting, sik penting ki jane ati nek sekolahan ra penting, nek dia itu orang yang jiwanya kuat, sekolah nanggon sekolahan elek itu dadi pinter kok kayak. Jadi sekolahan ki ra penting. Itu juga enggak, itu ada teorinya begitu ya. Wong Jawa sing sak ngono iki jane ya eneng teorine. Walaupun dia enggak baca teorinya loh ya. Wis sak kecekel ya, ra penting kan nyatane bapakne kae ra mung sekolah nanggon sekolahan elek ya dadi kok kae. Neng nopo kok dadak eneng sekolahan elit do bayar dhuwur, mlebune we 40 juta SMA. Nang sekolahan-sekolahan favorit itu ada loh yang masuk saja, yang berasrama. Masuk tingkat SMA itu bayar pertama 1 juta. Mboten tekan akhir Pak, mboten bukan bayar pertama. Nang kono diajari apa? Nyatane ya eneng sing mlebu kono kok. Sekolah sing digratisi ra eneng sing mlebu ya eneng. Itu sekolah sing bayar oke nang sing mlebu gitu. Itu kan artinya dalam dunia pendidikan ada juga bahwa orang itu pintar karena dibiasakan. Maka akmil didirikan, akpol didirikan, itu karena untuk mendidik.
mau cah desa sing leda-ledi ra disiplin, mlebu kono dadi metune disiplin. Tapi ana wong desa mau kae delok anake kae. Kae pangan pakanane yo tanpa gizi mung godhong-godhong saenenge. Rawutke suket, rawutke tokolan, rawutke apa. Oh, udah pintar-pintar. Ya ada seperti itu. Tapi itu jangan kemudian digebyah ya. Di dunia ini ada perkecualian dari gejala umum niku nggih enten. Wong sing jenenge jalma limpat seprapat tamat. Profesor Hamka itu tidak pernah sekolah, tapi dia dianugerahi gelar doktor pertama kali dalam sejarah Universitas Al-Azhar. Jadi lama sekali prosesnya karena belum pernah ada sebelum Profesor Hamka. Profesor Hamka nggak sekolah, tapi dia mendapat gelar honoris causa doktor dari Al-Azhar. Karena apa? Karena sangat memukau keilmuannya. Profesor Hamka ngarang tentang sejarah Islam ya, sejarah Islam di Nusantara luar biasa. Di Malaysia buku itu sangat dikagumi. Ya sekolah Prof Hamka. Ora awake dhewe anak era sakon sekolah wae. Nyatane Pak Hamka kan biar ra sekolah ya iso ngono kuwi. Ya anake awake dhewe iki ya mungkin ya kelas iki kelas mungkin ya kayu-kayu mblebes. Dadi nek dudan-udanke ya njur meropok tenan ya ora dadi ora kena nggo apa-apa. Nang Profesor Hamka iki kayu trembesi. Kayu trembesi itu dipendem saja dia tetap awet. Di Kalimantan itu kan untuk landasan jalan tol, jalan apa? Jalan aspal kan dikasih tiang panjang dilandasi pondasinya dengan kayu trembesi. Jarine saya suwe dipendem saya awet. Ya. Semakin lama ditempa anak itu semakin kuat. Tapi ada anak diuji sedikit itu meleot. Maka orang tua juga harus jangan menyamakan ya. Orang tua tidak boleh menyamakan dan guru tidak boleh menyamakan. Wingi iki tak ulang ki mengene do pinter-pinter kok saiki wis tak ajari yang ngene kok tetep bijine do elek. Ya ini namanya daur kehidupan. Ada kalanya untuk murid apik sekolahnya terangkat. Ada kalanya untuk murid cah bodoh tergelutan. Sekolahnya tercoreng. Sekolahnya tercoreng. Wah jan cah saiki dan nyebai tenan cah bodoh saya gelutan. Do telatan bayar nih. Orang yang mumet le didik, mumet le. Iya carane tuku kapur zamane. Lengenai tukang bensin gula mumet gitu ya. Bocah ada generasi-generasi itu dalam angkatan yang seperti itu. Seandainya murid itu kabeh apik nah do matur nuwun. Makanya banyak guru do mengeluh setelah zonasi karena ra iso do milih-milih. Monggo saya awon dipun tampi gitu ya. Wes, guru-guru sekolah favorit dah wes mumet gitu ya. Wingi mulang penak banget saiki. Wingi mulang cah pinter ya. Cah pinter itu ra diwulang wis do sinau dhewe. Cen eneng sing hobine sinau. Nek ra kon sinau wis pinter dhewe. Jadi saiki kon dadi guru tenanan ya. Jadi suruh menjadi pengukir dan pemahat. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin nggak ada kesempatan bertanya kali ini karena ini sangat tadi saya ini untuk penggalan yang kedua tentang yang Imam Syafi'i pingsan ini sudah hampir akhir, tapi kalau nggak saya teruskan nanti nggak bergeser-geser alenianya. Gitu. Bapak Ibu dan para hadirin semuanya, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ini semoga menjadi tadhkirah peringatan bagi kami sendiri juga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, amin Allahumma amin. Nastaghfirullah li wa lakum wa wallahu alam bisawab. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.